And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next. Hai guys, welcome to my channel with me Anggi Gustian. Di video kali ini, sesuai janji aku ya dari video sebelumnya, aku mau buat roti sehat yang gluten free dan aku masih pakai brand yang sama dari tepung Mugo. Kalau untuk yang versi bread ini ya guys, tepungnya bisa kita pakai untuk bikin donat ataupun bikin pizza atau whole bread. Nah, yang mau aku buat kali ini kayaknya whole bread aja lah biar nggak ribet ya guys. Komposisinya dari satu kemasan ini ada tepung beras coklat, pati jagung, tapioka, santan gum, dan baking powder. Jadi beda dari yang versi cookies. Untuk versi bread ini ditambahin bahan pengembang guys. Untuk resepnya sendiri kita harus siapin 3 steps. Jadi ada bahan kering dan 2 bahan basah. Yang bahan basahnya itu ada larutan susu dan larutan ragi. Kita harus ngelarutin ragi dulu gitu pakai gula dan air hangat. Tapi akan aku skip karena aku pakai ragi instan yang udah bisa langsung pakai. Dan raginya juga masih baru gitu, belum dibuka, jadi ya aku nggak perlu larutin lagi, jadi aku bisa langsung pakai aja. Terus untuk bahan larutan basah si susunya, ini kita harus campur kayak susu, minyak canola, mentega, cuka apel, dan telur. Jadi ini ada yang aku nggak punya nih guys, kayak cuka apel dan minyak canola aku nggak punya, jadi aku akan ganti atau aku skip. Untuk bahan keringnya sendiri, kita cuma butuh tepung Mugo ini, garam, dan gula kelapa. Gula kelapa nanti akan aku substitute pakai gula palem. Jadi, buat kalian yang mau cobain juga, nanti akan aku cantumin linknya di deskripsi. Dan sekarang nggak usah lama-lama, aku langsung mau bikin si roti gluten free ini. Nanti gimana hasilnya? Seperti biasa, aku akan review apakah ini worth to try atau gimana. Sekarang kita lanjut ke dapur. Pertama-tama di sini aku siapin dulu untuk larutan susu ya guys. Jadi sejujurnya aku ini pakai susu bubuk yang aku cairin gitu. Nah, ini totalnya 200 ml susu yang udah aku cairin. Terus ini menteganya itu di resepnya pakai 1,5 sendok makan. Nah, ini aku pakai 1 sendok makan muncung gitu, plus minyak 1,5 sendok makan juga. Ya ini aku berdasarkan kira-kira aja ya guys, aku nggak taker yang sampai persis banget. Selanjutnya itu mentega dan minyaknya kita cairkan. Nah, setelah cair kayak gini, kita bisa campur ke larutan susu yang tadi. Lanjut, ini kita tambahkan 2 butir telur sesuai resepnya. Seperti yang tadi udah aku jelasin, ini kita perlu larutan ragi, tapi karena aku pakai ragi instan, jadi aku nggak larutin lagi ya guys. Di wadah terpisah, ini aku siapin untuk bahan keringnya ya guys. Jadi ada tepung Mugo, terus gula palem, dan kasih garam sedikit. Lanjut, ini aku kocok dulu larutan susunya karena emang sesuai resepnya ini harus dikocok dulu dengan kecepatan yang rendah. Tidak untuk mengembang ya guys, jadi cuma sekedar tercampur rata aja. Next, ini aku tambahkan ragi. Karena seperti yang tadi udah aku jelasin, raginya nggak aku larutkan, jadi aku tuang aja ke dalam larutan susu ini. Berapa banyaknya? Ini sekitar 3 gram sampai 4 gram aja. Lanjut, ini aku kocok sebentar aja supaya tercampur merata. Ini aku ganti ya guys, paddle-nya dari yang whisk, jadi yang untuk adonan roti.
sekalian, ini aku langsung tuang bahan keringnya ke dalam bahan yang basah. Aku langsung pakai speed yang paling tinggi ya guys, supaya adonannya itu cepet kalis dan mixer kita juga nggak cepet panas. Ini adonannya udah kalis ya guys. Ciri-cirinya ya kayak gini ya, udah mulai kelihatan bisa ditarik walaupun masih terlihat lengket. Aku juga baru pertama kali bikin pakai tepung ini, jadi emang tekstur tepungnya mungkin agak lengket aja. Tapi kalau dibantu pakai spatula ini udah keangkat semua dan nggak ninggalin bekas, ini berarti tandanya udah kalis. Ini di luar resep, jadi aku ada tambahkan kismis supaya rasa rotinya nanti lebih enak dan nggak polos-polos banget dimakannya. Jadi walaupun nanti aku gadoin nggak pakai topping atau filling yang lain, itu tetap enak dari rasa kismisnya ini ya guys. Di sini aku tambahin dusting tepung ya guys, untuk memudahkan aku ngebentuk. Dan karena adonannya ini lengket, jadi aku nggak mau nanti adonannya nempel semua di tangan. Aku kasih dusting sedikit aja. Ini nggak akan ngerubah dari bentuk adonan rotinya atau makin keras atau gimana ya guys, karena emang hanya buat bentuk aja. Setelah ini kita harus tunggu dulu sampai mengembang selama 20 menit. Nah ini aku pindahin ke dalam oven karena supaya lebih cepat gitu ngembangnya. Ini hasilnya udah mengembang 2 kali lipat ya guys. Ya udah siap kita oven. Ternyata rotinya matang lebih cepat dari perkiraan yang ada di resep ya guys. Kalau di resep itu kan butuh waktu 1 jam, tapi aku cuman sekitar 35 menit aja udah matang.
Honestly aku surprise banget sama hasilnya karena lihat hasil rotinya ini terbakar dengan sempurna dan ngembangnya juga bagus banget sampai setinggi ini. Aku jadi inget adonan roti sourdough yang bener-bener mirip banget bentuknya kayak gini. Oke guys, sekarang waktunya kita review dan kita cobain roti gluten free yang tadi udah kita buat. Nah, ini aku udah pegang ya rotinya. Jadi ini aku tempatin di sini, tapi aku nggak tutup karena rotinya ini kan lebih tinggi dari tempatnya. Jadi aku nggak mau nanti kalau ditutup paksa, rotinya tuh jadi kayak ketinggi gitu guys. Terus jadinya nanti malah kayak nggak bagus gitu, nggak ngembang. So aku bungkus aja pakai plastik kayak gini. Oke, sekarang aku mau cobain seperti yang teman-teman tadi lihat waktu aku ngiris roti ini. Sebenarnya aku tadi udah cobain sih guys, waktu masih panas ya rotinya. Nah sekarang ini kan rotinya udah dingin. Nah aku belum cobain lagi nih guys. Jadi sekalian aja aku bikin compare gimana rasanya pas tadi baru mateng sama sekarang yang udah dingin. Sekarang aku buka dulu ya. Jadi yang ini aku taruh dulu yang satunya. Nah ini kita buka. Ini ada yang udah aku iris ya guys, tuh kayak gini. Nah yang tadi aku taruh dulu, sekarang kita cobain rotinya. Jujur roti ini tuh sebenarnya rasanya sama aja kayak roti tawar biasa gitu, cuman yang bikin beda ini tekstur rotinya ya. Kalau dari tekstur, menurut aku roti ini lebih berat ya. Beda banget sama pas aku potong waktu masih panas tadi. Terus aku cobain, itu masih kayak lebih ringan gitu, kayak enak aja gitu dimakannya kayak roti biasa. Tapi ini karena udah dingin, jadi rasanya tuh kayak lebih berat gitu guys, lebih padat gitu.
Tapi untuk tekstur rotinya sendiri juga lumayan empuk ya kalau aku bilang. Dan rasa manisnya pas. Tengahnya ini lumayan lembut guys. Terus luarnya walaupun kering tapi nggak yang cracky gitu, nggak yang bener-bener kayak kering nggak enak gitu. Ini bener-bener masih moist gitu. Menurut aku ini bagus. Hasilnya oke. Rasanya hampir nggak ada bedanya sih guys sama roti tawar biasa. Cuman aromanya aja yang beda. Ini aku tambahin resin supaya lebih ada rasa manisnya gitu ya guys. Nah ini aku keluarin yang besarnya ya teman-teman. Tuh, yang besarnya kayak gini. Jadi setelah dingin tuh kayak pori-porinya lebih nyatu gitu. Tapi overall enak sih guys. Aku nggak kecewa sama hasilnya. Cuman kalau mau dibandingin sama roti tawar yang biasa gitu, agak beda karena emang ini lebih padat aja aku rasa. Cuman kalau dari rasa ya sama aja kayak roti pada umumnya gitu. Overall aku suka karena hasilnya masih bagus dan masih enak banget gitu buat dimakan. Kalau aku sih masih cocok aja ya guys untuk makan roti ini. Cuman kalau mau dibandingin sama versi cookiesnya, aku lebih suka cookiesnya daripada yang versi rotinya karena aku nggak suka roti yang teksturnya itu kayak berat gitu. Karena menurut aku jadi kayak cepet kenyang. Which is itu bagus ya guys. Justru kita makan roti ini jadi nggak perlu banyak-banyak juga udah lumayan kenyang rasanya. Karena bener-bener sepadat itu. Dan kalau daya rasa overall udah enak, wangi, ya seperti roti pada umumnya. Terus juga cara buatnya juga nggak terlalu susah sih, walaupun ada beberapa bahan yang aku skip, tapi hasilnya tetap bagus dan nggak ngecewain. Overall aku suka, dan seperti video sebelumnya, menurut aku tepung mugo ini nggak ngecewain guys, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Ya pokoknya oke lah. Sekian aja ya guys video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa kasih like-nya kalau suka. Share review ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang mau buat juga. Jadi bisa nonton dulu video aku. Oke, sampai ketemu di my next review. Bye.